Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ayat 15 berbunyi demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Waktu saya membaca ayat ini, saya tanya pada Tuhan, "Loh Tuhan, kok kita tidak boleh mengasihi? Bukankah kita diminta untuk mengasihi sesuai dengan hukum kasih?" Mari kita baca kembali hukum kasih seperti yang tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbeda sekali dengan hukum kasih ini, 1 Yohanes 2 ayat 15 ini justru meminta kita untuk jangan mengasihi. Padahal kata yang digunakan dalam hukum kasih dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 ini adalah kata kasih yang sama, yaitu agape. Saya bertanya pada Tuhan dan Tuhan bertanya balik pada saya, "Apakah kamu sudah sungguh-sungguh mengasihi aku? Have you loved me?" Saya kaget. Dan Tuhan mengingatkan saya tentang cerita di mana Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus. Kita bisa baca cerita ini dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama dan kedua dalam ayat ini menggunakan kata agape, sedangkan pertanyaan ketiga menggunakan kata philea. Sedangkan Petrus selalu menjawab dengan kata philea. Sebetulnya apakah perbedaan dari dua bentuk kata kasih ini? Yang pertama, philea itu adalah kasih yang kita miliki karena kita punya relasi dengan orang yang kita kasihi. Misalnya, kasih terhadap sahabat atau terhadap saudara. Sedangkan agape adalah kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih. Mengasihi sesuatu atau orang tanpa peduli hubungan dengan kita. Seakan-akan sebetulnya orang yang kita kasihi itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Jadi, kalau misalnya dipikir-pikir lagi, pertanyaan Tuhan pada saya adalah, apakah kamu sudah mengasihi aku dengan tulus, dengan tanpa pamrih, seperti aku ini adalah bagian dari dirimu sendiri? Saya kaget, karena pertanyaan ini muncul di saat yang sangat tepat, yaitu saya sudah 3 bulan tidak membuat video khotbah. Mungkin kalau ditanya alasannya apa, kenapa saya tidak membuat video khotbah lagi, saya bisa memberikan 1001 macam alasan. Saya bisa bilang, saya sibuk, banyak pekerjaan, tidak sempat. Atau saya juga bisa bilang, saya tidak yakin mau sharing apa.
Tapi sebetulnya, hati nurani saya dan Tuhan tahu betul apa alasannya. Saya sedang tidak mengasihi Tuhan dengan tidak mentaati perintahnya. Betul, saya sedang tidak mencintai Tuhan dengan cinta yang menjadi haknya Tuhan, yaitu cinta agape. Bayangkan, kalau saya agape Tuhan, tentu tiap harinya saya akan semakin berusaha untuk menjalani perintah Tuhan, tapi saya tidak melakukannya. Kewajiban saya menjalani perintah Tuhan, yaitu membuat video khotbah. Tapi saya tidak melakukannya. Kalau alasan saya adalah buntu, tidak tahu apa yang harus di-sharingkan, sebetulnya satu-satunya cara yang pasti berhasil itu adalah tanya Tuhan. Ini terbukti, beberapa khotbah yang sebelumnya Tuhan juga membantu saya. Tidak ada satupun dari khotbah itu yang merupakan pemikiran saya sendiri. Tapi itu adalah pemikiran-pemikiran yang Tuhan sampaikan melalui saya. Lalu, kenapa sebetulnya saya tidak mengasihi Tuhan? Kita kembali lagi ke ayat 15 tadi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jawabannya tepat sekali seperti yang ada di ayat 15 itu. Saya mulai kembali mencintai dunia ini lebih dari saya mencintai Tuhan. Apa sih dunia ini? Apa dunia yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dalam hal kehidupan saya, dunia dimaksudkan adalah pekerjaan dan nama baik saya. Belum berapa lama ini, saya dipindahkan ke divisi yang baru untuk belajar hal-hal yang baru. Dan saya menyadari bahwa banyak sekali ekspektasi dari orang-orang di sekitar saya terhadap pekerjaan saya yang baru ini. Yang kemudian saya lupa untuk sadari adalah kemudian saya kerja keras, pontang-panting, setengah mati untuk bisa mencapai ekspektasi orang lain tersebut. Saya lupa hal yang penting. Hidup saya ini kan untuk Tuhan. Tidak ada tujuan lain. Kasarnya sebetulnya, saya sukses, saya tidak sukses, itu semua di tangan Tuhan. Bukan di tangan saya, bukan di tangan atasan saya, atau di tangan orang lain. Semua di tangan Tuhan. Bisa dibilang bahwa meskipun saya sudah bekerja keras, setengah mati, lembur setiap hari, atau bahkan saya menggeser orang lain supaya kepentingan saya bisa terpenuhi, kalau Tuhan mau saya gagal, Tuhan akan buat saya gagal. Apalagi kalau saya tidak taat pada Tuhan. Tuhan sangat berhak untuk membuat saya gagal. Ketika saya mulai menyadari dan saya sedang tidak mengasihi Tuhan, saya menyadari satu hal yang sangat indah. Bahwa Tuhan tetap mengasihi saya, bahkan di saat saya sudah mulai menjauh dan lebih memperhatikan pekerjaan saya. Ada suatu hari di mana saya bangun pagi-pagi sekali karena harus mengecek pekerjaan rekan saya. Saya sangat lelah dan saya bilang pada Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus dicek, tolong Tuhan yang beritahu apa yang perlu saya cek dan apa yang tidak. Dan betul sekali Tuhan memberitahukan semuanya. Tuhan memberitahukan jelas apa yang salah, dan bahkan kesalahan-kesalahan yang saya tidak mungkin tahu dengan melihat data itu saja. Tuhan menyelamatkan saya dari hal-hal yang tidak baik, meskipun saya mulai menjauh dan hanya fokus pada pekerjaan saya. Tuhan juga terus mengingatkan saya. Suatu hari Tuhan memberikan ayat kepada saya, Yesaya 46 ayat 3-5. Dengarlah aku, hai keturunan Yakub, semua umatku yang terselamat. Aku telah memerintah kamu sejak kamu dilahirkan.
Aku tetap Allah kamu sampai kamu tua. Aku akan memelihara kamu sampai kamu beruban. Aku telah menciptakan kamu dan tetap akan menjaga kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Dengan siapakah kamu akan membandingkan aku? Adakah sesiapa yang sama dengan aku? Kalau bahasa sehari-harinya, Tuhan sedang bilang pada saya, aku Tuhanmu ini sudah menolongmu di saat kamu sedang taat, di saat kamu jauh. Saat kamu jauh pun, aku mencari dan memanggil kamu. Apakah ada Allah, ataupun orang lain, ataupun barang, yang bisa mengasihimu seperti aku mengasihi kamu? Ketika membaca ayat ini, saya sadar kenapa saya harus membahas 1 Yohanes 2 ayat 15-17 ini. Karena mungkin saya, Bapak Ibu, dan teman-teman sekalian juga ada yang saat ini sedang tidak adil pada Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan seperti yang seharusnya kita lakukan. Kita belum betul-betul mengasihi Tuhan, padahal Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya di sepanjang hidup kita. Mungkin dari kita ada yang berpikir, oh, kan saya sudah baca Alkitab tiap hari, kemudian saya sudah menyisihkan uang saya untuk sumbangan, atau mungkin ada yang bilang, oh, saya pergi ke gereja tiap minggu. Bukankah itu sudah cukup? Bukankah itu artinya kita mengasihi Tuhan? Menurut saya, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kurang tepat. Pertanyaan yang tepat adalah, Tuhan, apakah yang saya lakukan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan? Beberapa kali ketika saya sedang sakit dan rasanya seperti mau mati, dan saya ingat apa yang saya kerjakan di dunia ini, saya tanya pada Tuhan, Tuhan, apakah yang saya lakukan untuk Tuhan sudah cukup di dunia ini? Maafkan aku ya Tuhan kalau memang apa yang saya lakukan ini belum cukup Tuhan. Dan kalau boleh, kalau masih ada waktu, saya akan melakukan lebih banyak lagi untuk Tuhan. Kalau dipikir-pikir secara adil, kita tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan secara adil, karena kita punya keterbatasan sebagai manusia. Seperti yang tertulis di Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mentaati segala perintah Tuhan. Semuanya, bukan sebagian. Jadi kalau misalnya kita diminta Tuhan untuk menolong orang lain, mendoakan dia dan memberikan uang misalnya 5 juta kepada dia. Kalau kita hanya mendoakan dia, berarti kita hanya mentaati sebagian perintah Tuhan. Artinya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Begitu juga kalau kita diminta oleh Tuhan untuk berdoa dan berpuasa. Tapi kita tidak mau berdoa dan berpuasa karena kita merasa, Tuhan nanti perut sakit, Tuhan gak bisa. Bayangkan permintaan Tuhan untuk berdoa dan berpuasa saja yang pasti Tuhan akan mampukan kalau kita tidak kerjakan. Layakkah kita bilang kalau kita sudah mengasihi Tuhan? Saya pernah bertemu dengan seorang bapak yang Tuhan pilih untuk menjadi raja. Menjadi raja yang membawa umat Tuhan untuk dekat pada Tuhan. Syaratnya pada bapak itu hanya satu, supaya dia bertobat kecanduannya terhadap alkohol. Tapi sampai saat ini bapak itu tidak kunjung melepaskan kecanduannya terhadap alkohol, sehingga dia tidak mendapatkan kedudukan yang sudah Tuhan janjikan. Padahal dia cuma perlu taat. Dan Tuhan akan memberikan kedudukan yang sudah Dia janjikan, kedudukan yang sangat mulia sebagai raja. Mungkin ada juga di antara Bapak Ibu dan teman-teman yang seperti saya. Kita sedang dalam perjalanan mentaati perintah Tuhan. Tapi di tengah perjalanan kita merasa lelah dan sedih, sehingga akhirnya berhenti. Saya sudah 1 tahun melayani di persekutuan di kantor. Dalam 1 tahun ini, banyak sekali kesedihan yang terjadi. Kesedihan ini sebetulnya muncul karena saya mendengarkan orang-orang lain. Saya mendengar bahwa usaha saya selama ini
Membuat video khotbah hanya dianggap sebagai tindakan cari muka oleh mereka. Dan tahun lalu pun jumlah orang yang datang di persekutuan sangat sedikit. Ada masanya bahkan saya hanya datang sendirian. Pada saat saya sendirian itu, saya sangat sedih dan saya bilang pada Tuhan, buat apa Tuhan, buat apa semua ini? Lalu di akhir 2021, sebetulnya Tuhan sudah memberikan lebih banyak orang untuk datang ke persekutuan. Dan banyak orang yang juga mau melayani bersama saya. Tapi rupanya sakit hati saya ini masih terasa dan membuat saya 3 bulan tidak bisa membuat khotbah. Draftnya sudah ada, tapi tidak kunjung saya selesaikan. Tepat 1 tahun setelah saya mulai buat video khotbah, Tuhan memberikan tanda buat saya. Dalam persekutuan doa hari itu, ada 2 orang yang belum pernah sharing sebelumnya, akhirnya sharing di persekutuan doa tersebut. Dan sharing mereka Tuhan gunakan untuk menjamah orang-orang yang datang hari itu. Saya langsung menangis. Saya bilang, Tuhan maaf Tuhan. Saya lupa kalau selama ini, walaupun saat saya sedang sendirian mengikuti persekutuan doa, Tuhan ada di sana, menjadi penonton setia buat saya. Walaupun orang tidak melihat, Tuhan melihat apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Dan itu harusnya sudah cukup buat saya. Saya langsung minta ampun pada Tuhan dan mohon kekuatan pada Tuhan supaya saya bisa mengerjakan video khotbah selanjutnya tanpa memikirkan pendapat orang lain lagi. Saya juga mohon pada Tuhan supaya iblis tidak bisa lagi menggunakan alasan-alasan tidak penting atau komentar orang lain untuk menjauhkan saya dari tujuan Tuhan. Ketika kita bicara tentang hal-hal yang dimaksud sebagai dunia di dalam ayat-ayat ini, kita bisa lihat dengan jelas di ayat 16-nya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging atau keinginan mata itu terkait dengan hal-hal fisik yang kita pasti sudah tahu. Harta, mobil, rumah, itu semua termasuk dalam keinginan mata dan keinginan daging. Bahkan keinginan perut kita, kalau kita hanya mencari uang hanya untuk makan enak-enak saja, itu artinya kita punya keinginan daging yang cukup kuat. Keangkuhan hidup itu terkait dengan keinginan kita untuk mendapatkan status, kedudukan, posisi, kehormatan, dan harga diri. Kalau kita mengasihi hal-hal ini, mengasihi harta, kemudian mengasihi status, kedudukan, itu artinya kita sedang mengasihi dunia ini. Tapi yang lebih berbahaya lagi sebetulnya, kalau kita mengasihi seseorang. Loh, kok mengasihi seseorang masuk dalam mengasihi dunia ini? Bukannya hukum kedua itu kita harus mengasihi sesama? Betul, kita diminta untuk mengasihi sesama, tapi kita tidak diminta untuk mengasihi sesama lebih dari kita mengasihi Tuhan. Yang perlu kita perhatikan dan harus hati-hati adalah ketika kita mengasihi sesama kita yang berasal dari dunia. Salomo orang yang mengasihi Tuhan, dia membangun bait Allah. Salomo mengatasnamakan kasihnya kepada istrinya, mendirikan tempat-tempat penyembahan berhala. Padahal Tuhan tidak menginginkan hal itu. Kasih macam apa yang kemudian membuat kita dan orang yang kita kasihi semakin jauh dari Tuhan? Yang tidak boleh sebetulnya adalah kalau kita mengasihi sesama lebih dari kita mengasihi Tuhan. Karena hidup kita ini tujuannya adalah untuk Tuhan. Dan hukum utama dan terutama untuk kita adalah mengasihi Tuhan. Kita sebagai manusia punya keterbatasan dalam hal mengasihi. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya kalau kita masih mengasihi apa yang ada di dunia ini secara berlebihan. Saat sedang merenungkan ayat ini,
Tuhan mengingatkan saya pada hal-hal yang juga saya lakukan pada saat dulu saya jatuh cinta. Saya bisa berjuang, menangis, kemudian saya bisa frustrasi karena saya mencintai orang lain. Lalu Tuhan mengingatkan saya, apakah ketika Tuhan jauh saya juga merasa sedih seperti itu? Apakah saya juga berjuang sebanyak itu untuk Tuhan? Kalau tidak, bukankah saya belum mengasihi Tuhan? Jadi sebetulnya dulu saya mencintai atau mengasihi orang itu dengan kasih yang salah. Karena kasih itu, walaupun orang ini adalah orang yang percaya Tuhan, justru membuat saya semakin jatuh dalam dosa. Karena saya mengasihi dia lebih dari saya mengasihi Tuhan. Hal ini bisa kita baca kembali di ayat yang ke-15. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tuhan tidak bilang kasih akan Bapa akan berkurang dalam orang itu. Tapi Tuhan bilang kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ini seperti prinsip berhala. Kita tidak pernah bisa menyembah dua Tuhan. Karena kalau kita menyembah satu Tuhan, maka kita akan membenci Tuhan yang lainnya. Demikian juga, kalau kita memberikan kasih agape kita kepada seseorang atau kepada benda lain, maka kasih agape yang seharusnya menjadi milik Tuhan itu sudah tidak ada dalam diri kita. Saya sering mendengar orang-orang berbicara soal saham A, saham B, cara untuk mendapatkan uang lebih banyak. Kemudian saya juga sering mendengar orang-orang berbicara tentang orang sukses A, orang sukses B. Di tengah pembicaraan orang-orang ini, Tuhan mengingatkan saya tentang hal yang penting. Bahwa hal yang paling menakutkan adalah ketika kita tidak tahu apa yang paling penting di dunia ini. Satu-satunya hal yang paling penting di dunia ini adalah Tuhan. Kalau kita menjalani hidup kita tanpa tanya dan dengar Tuhan, layakkah kita untuk masih bilang kalau kita mengasihi Tuhan? Selanjutnya, ayat 17 berkata demikian. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang-orang yang bisa kita ajak berjuang mengasihi Tuhan, itu adalah orang-orang yang selalu taat pada kehendak Tuhan. Kalau kita punya teman ini bekerja keras karena dia ingin punya uang banyak, kemudian punya posisi kedudukan, bukankah orang ini sebetulnya sedang pelan-pelan lenyap? Mungkin kita akan bertanya, loh Tuhan, kan semua orang pada akhirnya akan mati. Nah, ini adalah bedanya antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Mari kita baca di Yohanes 11 ayat 25-27. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Anak Tuhan percaya dan tahu betul akan janji Tuhan ini. Anak Tuhan tidak takut kematian karena mereka yakin betul Tuhan akan memberikan janjinya, yaitu hidup yang kekal. Kita cek kembali di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita hidup sehari-hari, tanya Tuhan, dengar Tuhan, dan taat pada Tuhan, kita pasti anak Tuhan.
dan anak Tuhan memperoleh janji dari Tuhan, yaitu kehidupan kekal bersamanya nanti. Suatu hari dalam suatu persekutuan, teman saya sharing tentang kehidupan Stefanus, orang yang mati untuk Tuhan. Dia mati karena membela Tuhan. Bahwa kalau kita beriman sungguh-sungguh pada Tuhan, maka kita tidak takut mati, dan kita siap mati kapan saja. Bayangkan Stefanus menatap kematian di depan matanya, dan dia tidak lari sedikit pun. Janji akan kehidupan kekal yang Tuhan akan berikan padanya menguatkan dia. Percaya akan janji kehidupan kekal dari Tuhan, dan bahwa tujuan hidup kita di dunia ini hanyalah untuk Tuhan, membuat kita tidak takut pada kematian. Dengan tidak takut akan kematian, tentu ini akan merubah pandangan kita, bukan? Kita tidak lagi takut untuk melakukan hal-hal yang Tuhan minta, walaupun resikonya adalah nyawa kita. Apalagi kalau resikonya hanya harta duniawi kita. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kasihilah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Selalu tanya Tuhan, dengar Tuhan, dan taat Tuhan di setiap langkah. Ingat, Tuhan menjanjikan hidup kekal bagi setiap kita yang betul-betul taat pada Tuhan di sepanjang umur kita. Jangan biarkan tujuan-tujuan lain yang ada di dunia ini menghilangkan kasih setia dan janji Tuhan pada kita. Tuhan berkati.